Sananta begitu gacor saat membela timnas Indonesia ataupun saat membela Persis Solo. Klub-klub Asia dan Eropa kemungkinan besar akan mencoba mendapatkan tanda tangan pria berusia 21 tahun ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana sebelum perlawanan antara Indonesia U23 dan melawan Turkmenistan U23 pada malam ini guys. Jadi apa saja sebenarnya timnas U23 ini yang telah membuat persediaan untuk menentang Turkmenistan ini. Dan sebelum itu guys, pencapaian rekor prestasi selalu menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan. Dan ini mencerminkan daya usaha, kecekalan dan bakat-bakat individu serta pasukan dalam mencapai matlamat yang tinggi ya. Dan dalam konteks ini kan Indonesia telah menyaksikan dalam sepak bola ini kemenangan dan kejayaan yang kalau kita ikutkan sangat luar biasa lah dalam sepak bola ini, yang telah mengukuhkan kedudukan Indonesia di pentas dunia. Rankingnya pun telah naik dengan beberapa pemain ya, seperti Marcelino, Sananta dan beberapa lain menjadi kunci utama. Jadi Indonesia telah memecahkan semua rekor prestasi gol yang sebelum ini tidak terkalahkan selama 2 dekad. Dalam video ini guys, kejayaan ini bukan hanya suatu kebanggaan nasional tetapi juga mempunyai impak yang besar dalam usaha negara Indonesia itu untuk menyertai Olimpiade. Dalam video kali ini kita akan menyoroti peranan Sananta pula dan bagaimana ia dapat membuka pintu untuk Indonesia masuk ke dalam Olimpiade ini. Jadi ayo kita semak dulu video ini guys sebelum kita lanjut nanti terkait dengan perlawanan antara Turkmenistan dengan Indonesia ini dan bagaimana strategi, taktikal, formasi yang diatur oleh Sinteyong menentang Turkmenistan ini menjadi pemicu utama untuk Indonesia lolos ke peringkat seterusnya dalam U23 ini. Dan mungkin akan ada lagi rekod baru yang tercipta. Jadi guys, yuk kita semak dulu video ini daripada channel Star Football. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak video ini. Judulnya nih guys, 20 tahun semua rekor gol terbaik dipecahkan, Sananta kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Benarkah ini terpecahkan rekor ini guys? Kita semak video ini sampai habis ya. Nah, nanti saya akan bagi sedikit ulasan 20 tahun ini. Semua rekor gol terbaik dipecahkan. 20 tahun Sananta kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Oke. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia U23 melawan Taiwan dengan cukup fantastis 9-0 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K. Memanglah berbangga kan guys, kemenangan besar loh itu. Kemenangan itu menjadi kado terindah pada peringatan Haornas yang jatuh bertepatan dengan hari ini, Sabtu 9 September Hari Olahraga Nasional ngam-ngam ya. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan usai pertandingan, dirinya juga sempat masuk ke kamar ganti pemain. Di dalam ruangan tersebut, ia menyampaikan kepada pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong agar timnas U23 menjadi tim yang dipersiapkan untuk masa depan. Ini masa depan luar biasa, 9-0 sejarah. Tapi ingat, kalau kalian ingin menjadi tim Olimpiadenya Indonesia, kalian harus terus fokus setiap gamenya. Terus fokus. Wah, tentu saya berharap benar-benar fokus tim ini untuk masa depan kita. Karena kita berharap tentu kalau tanggal 12 September bermain baik, kita masuk yang namanya kejuaraan U23 AFC di Qatar pada April, sehingga itu merupakan babak kualifikasi Olimpiade. Sebutnya. Dengan apa yang dikatakan oleh Erick Thohir ini, membuat angin segar untuk timnas Indonesia.
Sebab Erick Thohir terlihat akan mendukung apapun yang membuat timnas bisa lebih maju. Betul, Bapak Erick Thohir seorang pencinta sepak bola yang sangat tinggi perjuangannya untuk membawa timnas ini. Sedangkan baru 4 bulan hari itu dia memegang ketum, dia bawa permainan timnas bagus Argentina, yang guys. Indonesia Kan? tak lepas dari gadangnya kedua striker milik Indonesia ini. Di mana striker timnas Indonesia sedang gacor-gacornya. Dengan kedua striker mampu membuat masing-masing 1 gol di pertandingan ini. Oh, tengok itu gol Marcelino. Ini gol siapa? Sananta kan? Puas hati, guys. Puas Namun hati. Ramadan Sananta sedang menjadi pembicaraan di mana dirinya striker lokal yang mempunyai karakter. Nama Betul, Ramadan betul. Sananta terus saja bergaung karena penampilannya yang begitu impresif. Hal itulah yang membuat Sananta semakin membuat optimis untuk masuk Olimpiade. Pasalnya, Indonesia kini telah memiliki striker yang ideal untuk bertarung di kancah dunia. Wah, ini Sananta ini dia macam pengganti kepada Bambang Pamungkas, Andik Birmansyah, Eli Aiboy, siapa lagi? Gonzales. Antara beberapa orang penyerang Indonesia yang dulu. Mungkin ada lagi lah yang dulu yang oke. Tapi ini Sananta ini yang era modern sekarang ini. Mungkin dia sebab dia ini main juga dengan tim junior, main juga senior. Jadi memang dia diperlukan lah oleh Sinteyong kan. Sananta. Sananta untuk Olimpiade Paris. Ini macam mana untuk Olimpiade Paris, guys? Kemampuan Sananta sedang diperhatikan dunia karena duetnya bersama Rafael Struijk mampu menjadi momok yang mematikan lawan dari Indonesia. Memang mantap lah kan. Waduh, mantul. Gabungan Sananta, Rafael Struijk dibantu Everginal Marcelino. Woi, tiki taka dorang ini. Tengok, sampai gol. Mantapnya. Ini banyak gol-gol besar Bahkan, Indonesia sekarang rakyat ini. Indonesia percaya Sananta bisa masukkan Indonesia ke Olimpiade. Langkah Indonesia sudah semakin dekat, namun terjalnya halangan sepertinya akan mudah dilalui oleh Ramadan Sananta. Kalau konsisten ini kan, guys, memang masuk Olimpiade nih. Yang penting pemain kekal fokus, macam Bapak Erick Thohir katakan tadi lah, kekal fokus dan konsisten, tidak terlalu meninggi diri, sentiasa rendah, dan kekal konsisten. Itu sajalah, disiplin baik, kunci-kuncinya itulah. Hal inilah membuat ruang ganti timnas sangat percaya kepada Sananta. Sebab Sananta sudah membuktikan di AFF serta SEA Games ia mampu mengemban tugas berat di timnas Indonesia sebagai pemain kunci setiap pertandingan. Ya betul, dia ini antara pemain utama juga lah kan, guys. Dia sentiasa diperlukan. Banyak sudah golnya dengan Indonesia nih Sananta nih. Patutlah 20 rekor-rekor dunia dipecahkannya. Sananta dilirik banyak negara. Apa 20 tahun nggak? 20 tahun. Berkat aksi Sananta selama beberapa laga untuk timnas Garuda, Sananta sedang dilirik banyak negara dunia. Sebab cara main Sananta sepertinya sudah layak untuk bisa mencicipi gaya main di negara lain dan menimba ilmu di sana. Iya kan? Bagus lagi dia pergi menimba ilmu di luar negeri kan, macam Marcelino, macam Pratama Arhan, macam Dorang Witan Sulaiman, Tuas Nami Mangku Alam. Sebab itu untuk keyakinannya bertambah tuh nanti kalau dia sudah masuk balik ke Indonesia. Bagus juga lah. Mudah-mudahan Sananta ini juga main di luar negeri, guys. Biar dia
bertambah kuat keinginan semangatnya itu. Itu salah satu juga tuh untuk menaikkan lagi level motivasi pemain. Kemampuan dan insting Sananta begitu gacor saat membela timnas Indonesia ataupun saat membela Persis Solo. Klub-klub Asia dan Eropa kemungkinan besar akan mencoba mendapatkan tanda tangan pria berusia 21 tahun ini. Namun kemungkinan besar jika Sintayong mau, Sananta bisa sangat mudah masuk salah satu klub di Korea Selatan untuk bisa meramaikan kompetisi Liga Korea. Boleh juga di Korea macam Sananta menjadi kelebihan utama dirinya. Sebab sampai saat ini Asnawi telah menjadi ikon Jeonnam Dragon dengan penampilan impresifnya. Jadi tak susah bagi Sananta bisa menembus Liga Korea dengan postur serta kecepatan yang ia miliki. Kemungkinan besar akan banyak klub yang ingin meminangnya setelah kualifikasi Piala Asia ini berakhir. Untung makin tinggi nilai Sananta ini nanti, kan? Oke guys, itu tadi dalam video ini Ramadan Sananta pula menjadi kunci utama kepada Indonesia masuk Olimpiade. Tapi kalau diikutkan guys penglihatan saya nampak dari sini ya, Ramadan Sananta gabung dengan Rafael Struijk menjadi Josh Gandos guys. Nah ini antara satu keserasian dan juga duet penyerang yang antara paling terbaik di Indonesia. Tapi saya mau melihat perlawanan malam ini antara Indonesia dengan Turkmenistan. Kalaulah semua menjadi antara Indonesia Ramadan Sananta dengan Rafael Struijk digandingkan pada malam ini dan percaturan ini menjadi, maka inilah yang akan menjadi pengganti kepada Bambang Pamungkas, Andik Birmansyah, Eli Aiboy, Gonzales dan mantan-mantan penyerang Indonesia yang terdahulu. Sebab susah guys mencari penyerang sehebat Bambang Pamungkas itu. Bambang Pamungkas ketika berada di Malaysia dulu di Selangor, betapa banyak kejayaan Selangor itu dengan Piala Malaysia berturut-turut 3 tahun didapat oleh timnas Selangor ketika ada Bambang Pamungkas di situ, Eli Aiboy di situ. Jadi pemain-pemain Indonesia ini kalau berkarir di Malaysia ya, mereka akan menjadi menonjol. Mereka menjadi kunci utama kepada tim itu. Contohnya sekarang ini Sadi Ramdhani di Sabah. Sabah makin meningkat ya. Sabah ini tidak pernah masuk dalam AFC ya. Nah, tetapi dengan kemasukan Sadil di Sabah baru masuk dalam 2 ke 3 tahunnya, tetapi Sabah telah menonjol dengan begitu cepat sekali. Dengan kuncinya itu Sadil selalu digunakan di bagian tengah atau penyerang. Begitu juga dulu tim Andik Birmansyah main di Selangor. Selangor itu menjadi tim yang terkuat masa itu. Dengan Bambang Pamungkas pun Selangor menjadi tim yang terkuat. Jadi kalau pemain-pemain Indonesia ini berkarir di luar negeri, mereka punya satu keyakinan bila mereka masuk kembali ke timnas Indonesia itu, keyakinan semangat mereka itu mereka akan bawa untuk pemain-pemain lokal ini. Jadi kalau diikutkan bagus lagi Ramadan Sananta ini masuk ke Liga Eropa ataupun Liga Korea macam dibagi tahu tadi oleh admin dalam video ini, itu sangat sesuai sebab Sananta punya semua kualitas yang ada, ketinggian postur tubuh, kecepatan, bagaimana dia mencari peluang, cetakan golnya, hasil akhirnya itu menggunakan kaki, menggunakan kepala, tandukan, bola mati dan sebagainya, itu semua ada dengan Ramadan Sananta ini. Jadi pantas saja kalau Ramadan Sananta ini menjadi kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Sebab dia ini diperlukan di junior, U23 pun dia diperlukan, di timnas senior pun dia diperlukan juga. Jadi itulah tadi antara semua rekor-rekor gol terbaik yang dipecahkan selama 20 tahun ya, 2 dekad ya, 20 tahun
kebelakangan ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan malam ini Indonesia menentang Turkmenistan. Sinilah kita ingin melihat satu pengembangan perlawanan yang terbaik dengan sportivitas yang tinggi. Indonesia insya Allah akan menang menentang Turkmenistan ini. Nah, begitu juga dengan Malaysia akan menentang Thailand, guys. Saya sangat mendambakan kemenangan juga untuk Malaysia ini ke peringkat seterusnya mengalahkan Thailand ini. Sukar mengalahkan Thailand, tetapi keyakinan saya Malaysia juga bisa untuk bersama-sama dengan Indonesia masuk ke peringkat seterusnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan, guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian? Nah, kalian jangan lupa komentar di kolom di bawah ini mengikut pandangan pendapat kalian ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.